Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pertama yang akan kita pelajari pada bab 2 koordinat kartesius ini yaitu kita akan mempelajari tentang unsur-unsur koordinat kartesius. Unsur-unsur koordinat kartesius. Nah, sebelum masuk ke unsur-unsur koordinat kartesius, ada baiknya kita perhatikan dulu, kita tahu dulu seperti apa itu bentuk dari koordinat kartesius. Nah, ini adalah bentuk dari koordinat kartesius jika kalian lihat. Nah, dari bentuk koordinat ini terdiri dari beberapa unsur-unsur. Nah, unsur-unsur yang pertama yaitu ada yang namanya sumbu atau bisa disingkat dengan SB ya. Jadi pada setiap koordinat kartesius ya pasti memiliki dua buah sumbu ya. Pada sebuah koordinat kartesius pasti memiliki dua buah sumbu, yaitu sumbu X dan juga sumbu Y. Nah, sumbu X adalah sebuah garis pada koordinat kartesius yang berbentuk garis horizontal atau mendatar. Nah, ini adalah sumbu X adalah garis yang mendatar atau horizontal. Sementara sumbu Y adalah sebuah garis pada koordinat kartesius yang berbentuk garis vertikal atau berdiri. Nah, ini adalah sumbu Y. Itu adalah unsur pertama. Kita masuk ke unsur kedua yaitu absis. Nah, apa itu absis? Absis adalah angka-angka yang terdapat dalam sumbu X, di mana semakin ke kanan nilainya semakin besar, sementara semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Nah, absis itu adalah angka-angka yang terdapat pada sumbu X. Nah, bisa kita lihat bahwa pada sumbu X terdapat angka-angka di mana semakin ke kanan ya, dari 0 kan ke kanan 1, dari 1 ke 2. Nah, semakin ke kanan nilainya semakin besar. Sementara semakin ke kiri kebalikannya semakin kecil ya, dari 5 ke 4 kan berkurang, dari 4 ke 3 berkurang dan seterusnya ya. Dari -1 ke -2 berkurang juga. Nah, lalu unsur ketiga adalah ordinat. Apa itu ordinat? Ordinat adalah angka-angka yang terdapat dalam sumbu Y, di mana semakin ke atas nilainya semakin besar dan sementara semakin ke bawah nilainya semakin kecil. Nah, kita lihat semakin ke atas ya, ini pada sumbu Y nilainya semakin besar ya, dari 0 ke 1 semakin besar, dari 1 ke 2 semakin besar. Nah, semakin ke atas nilai dari ordinat ini semakin besar, sementara semakin ke bawah nilainya semakin kecil. Nih, contoh dari 2 ke -1 kan ke bawah nilainya semakin kecil, dari 1 ke 0 juga ke bawah semakin kecil, dari 0 ke -1 juga ke bawah semakin kecil. Nah, selanjutnya unsur keempat yaitu titik pusat atau titik asal. Ada beberapa buku yang menuliskannya cukup dengan titik O. Nah, itu adalah lambang dari titik pusat. Apa itu titik pusat? Jadi titik pusat adalah titik yang terletak pada perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y. Nah, setiap sumbu X dan sumbu Y pasti berpotongan ya. Nah, perpotongannya itu adalah sebuah titik. Nah, titiknya ini namanya titik pusat. Nah, ini 0 ya. Lalu selanjutnya unsur kelima adalah kuadran atau disingkat K. Apa itu kuadran? Kuadran adalah pembagian area atau daerah pada koordinat kartesius. Nah, koordinat kartesius ini memiliki beberapa area. Nah, area pertama namanya kuadran pertama. Nah, letaknya di kanan atas dibatasi oleh sumbu X positif dan sumbu Y positif. Nah, ini kuadran pertama, kanan atas dibatasi oleh sumbu X positif dan sumbu Y positif. Lalu kuadran kedua letaknya di kiri atas dibatasi oleh sumbu X negatif dan sumbu Y positif. Nah, kuadran 2 ini letaknya di samping kuadran 1 ya, sebelah kiri atas, bagian kiri ke atas. Nah, ini namanya kuadran 1, dibatasi oleh sumbu X negatif dan sumbu Y positif. Selanjutnya ada kuadran 3. Nah, kuadran 3 itu letaknya di bawah kuadran 2. Nah, kalau di sini keterangannya di kiri bawah, dibatasi sumbu X negatif dan sumbu Y negatif. Nah, bagian kiri ke bawah. Nah, ini dia namanya kuadran ketiga, dibatasi oleh sumbu X negatif dan sumbu Y negatif. Dan yang terakhir kuadran 4. Nah, di mana kuadran 4? Kuadran 4 itu letaknya di kanan bawah, dibatasi sumbu X positif dan sumbu Y negatif. Nah, ini kuadran 4. Oh, ini salah penulisan ya. Ini harusnya kuadran 4. Nah, lebih benar.
kuadran 4 ya. Letaknya di kiri atau kanan bawah ya. Kanan bawah dibatasi oleh sumbu X positif dan sumbu Y negatif. Sumbu X-nya positif, nah ini semua positif semua, sumbu Y-nya negatif. Nah ini batasnya ini. Nah ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah selanjutnya yang terakhir, unsur terakhir itu adalah sebuah namanya titik koordinat. Apa itu titik koordinat? Titik koordinat adalah sebuah titik yang dibuat atau dilukis dalam bidang koordinat kartesius. Nah, jadi dalam bidang koordinat kartesius ini kita bisa menggambar sebuah titik. Nah, titik koordinat biasanya dilambangkan dengan huruf kapital. Bisa A kapital, B kapital, C kapital, sampai Z kapital. Nah, saya akan buatkan satu contoh, misalkan titik pada koordinat kartesius. Misalkan saya akan bikin di titik di bidang kartesius ini, saya namakan titik A. Nah ini namanya adalah titik koordinat, artinya sebuah titik yang digambar pada koordinat kartesius. Itulah penjelasan mengenai unsur-unsur dari koordinat kartesius.